Di sebuah lembah tersembunyi di Ethiopia, ada suku yang kehidupannya membuat dunia tercengang. Wanita mereka rela melubangi bibir untuk memasang piringan tanah liat raksasa, sementara para pria mempertaruhkan nyawa dalam duel tongkat berdarah demi kehormatan. Tradisi ini bukan sekadar adat, melainkan identitas yang menantang logika kita tentang kecantikan, keberanian, dan harga diri. Inilah kisah menakjubkan suku Mursi. Di dataran rendah lembah Omo, Ethiopia, terdapat salah satu tradisi paling unik di dunia yang dimiliki oleh suku Mursi, yaitu piringan bibir atau lip plate. Tradisi ini telah berlangsung turun-temurun dan menjadi identitas budaya yang membedakan mereka dari banyak masyarakat lain di Afrika. Menurut penjelasan dari situs resmi mursi.org, piringan bibir biasanya dipasang pada gadis-gadis muda ketika mereka menginjak usia sekitar 15 hingga 16 tahun. Prosesnya dimulai dengan membuat sayatan kecil di bibir bawah, kemudian dimasukkan pasak kayu untuk menjaga luka tetap terbuka. Setelah beberapa minggu, pasak diganti dengan piringan tanah liat berukuran kecil. Seiring waktu, piringan tersebut diganti dengan ukuran yang lebih besar, hingga diameter mencapai 10 hingga 12 cm. Berdasarkan laporan Explorer's Web, tradisi ini tidak dimaksudkan untuk menyiksa, melainkan sebagai simbol kedewasaan dan kesiapan perempuan untuk menikah. Bagi orang luar, piringan bibir sering dianggap aneh atau ekstrim. Namun bagi masyarakat Mursi, piringan ini adalah lambang kehormatan, kecantikan, dan kebanggaan etnis. Ukuran piringan tidak menentukan harga mas kawin atau status sosial, tetapi menunjukkan bahwa seorang perempuan telah matang secara budaya dan siap menjalankan perannya di masyarakat. Dengan kata lain, tradisi ini bukan sekadar hiasan tubuh, melainkan cerminan nilai budaya yang telah bertahan selama ratusan tahun. Jika pada perempuan Mursi kedewasaan ditandai dengan piringan tanah liat di bibir, maka bagi kaum pria, proses menuju kedewasaan diwujudkan melalui sebuah tradisi keras yang disebut duel tongkat atau tagin. Ritual ini bukan hanya ajang kekuatan, tetapi juga sarana untuk membuktikan harga diri dan keberanian di hadapan seluruh komunitas. Menurut catatan Omo Valley Tours, pertarungan ini sekaligus menjadi pesta adat yang mempertemukan berbagai keluarga. Para peserta menggunakan tongkat kayu panjang bernama donga, yang dibuat dari pohon lokal dan memiliki panjang sekitar 2 meter. Aturannya sederhana, namun tegas. Pukulan hanya boleh diarahkan dengan sisi tongkat, sementara ujung tajam dilarang digunakan. Serangan bisa mengenai tubuh, bahkan kepala, dan tidak jarang duel berakhir dengan luka yang cukup parah. Untuk melindungi diri, para pemuda mengenakan perlengkapan ritual, seperti pelindung tangan dari anyaman, kulit hewan di dada, hingga lonceng sapi yang tergantung di pinggang. Duel ini memiliki aturan adat yang dijaga ketat oleh wasit suku. Kemenangan bukan hanya soal menjatuhkan lawan, tetapi juga tentang menunjukkan kendali diri. Pemenang akan disambut dengan sorakan dan penghormatan dari perempuan muda, simbol bahwa ia telah diakui sebagai pria dewasa. Berdasarkan laporan Wikipedia, pengakuan ini lebih berharga daripada kemenangan itu sendiri, karena menandai awal dari tanggung jawab baru dalam masyarakat. Dengan demikian, duel tongkat bukan sekadar pertarungan keras, melainkan bagian dari sistem nilai yang menjaga keberanian dan kebanggaan suku Mursi. Setelah duel tongkat yang memperlihatkan kekuatan seorang pria Mursi, ada sisi lain dari kehidupan mereka yang justru tidak kalah penting, yaitu hubungan dengan alam dan roh leluhur. Jika duel adalah ujian yang terlihat, maka kepercayaan spiritual adalah pegangan yang tak kasat mata, namun mengikat setiap langkah masyarakat Mursi.
Menurut laporan Britannica, suku Mursi menganut kepercayaan tradisional yang berpusat pada kekuatan alam. Sungai Omo, tempat mereka hidup, dianggap sebagai sumber kehidupan, sekaligus ruang sakral yang dilindungi oleh roh. Mereka percaya bahwa roh leluhur masih hadir, mengawasi dan memengaruhi nasib setiap anggota suku. Ritual pengorbanan hewan sering dilakukan untuk menjaga keseimbangan. Misalnya, darah sapi digunakan dalam upacara tertentu sebagai simbol kekuatan dan hubungan antara manusia dengan dunia roh. Alam juga dianggap sebagai perantara spiritual. Petir, hujan, dan kekeringan ditafsirkan sebagai tanda yang dikirim oleh kekuatan gaib. Para tetua dan pemimpin spiritual bertugas menafsirkan tanda-tanda itu, menentukan kapan saat terbaik untuk bertani, merayakan panen, atau mengadakan upacara. Sistem kepercayaan ini bukan hanya tentang agama, tetapi juga cara menjaga keteraturan sosial. Dengan mempercayai bahwa roh selalu hadir, masyarakat Mursi diajarkan untuk hidup selaras dengan alam sekaligus menghormati leluhur. Hubungan yang mendalam dengan dunia roh inilah yang membuat kehidupan Mursi seakan berjalan di dua dunia. Satu dunia nyata yang penuh dengan pertarungan, dan satu dunia gaib, tempat nasib mereka diyakini ditentukan. Betapa eratnya hubungan suku Mursi dengan alam. Jika kepercayaan spiritual menjaga keseimbangan hidup mereka, maka kedatangan turis membawa tantangan baru yang menguji seberapa kuat tradisi itu bisa bertahan. Menurut laporan BBC Travel, suku Mursi kini menjadi salah satu daya tarik wisata utama Ethiopia. Piringan bibir, cat tubuh putih, dan duel tongkat menjadikan mereka objek fotografi yang eksotis bagi pengunjung dari seluruh dunia. Banyak turis datang hanya untuk memotret, memberikan uang atau barang kecil sebagai imbalan. Aktivitas ini membuat beberapa anggota Mursi mulai melihat budaya mereka sebagai komoditas, sesuatu yang bisa dipertontonkan untuk keuntungan sesaat. Di satu sisi, turisme memberi sumber pendapatan tambahan. Di Lembah Omo, uang dari turis bisa digunakan membeli garam, gula, atau pakaian modern. Namun di sisi lain, kehadiran turis perlahan mengubah pola ritual. Yang seharusnya sakral, kadang dilakukan demi tontonan. Antropolog mencatat bahwa hal ini memunculkan risiko hilangnya nilai asli tradisi. Selain turisme, proyek pembangunan besar seperti bendungan di Sungai Omo juga mengancam tanah leluhur mereka. Air sungai yang selama ini menjadi sumber pertanian dan ritual semakin sulit diakses. Berdasarkan laporan The Guardian, banyak komunitas tradisional di Omo Valley, termasuk Mursi, terancam kehilangan cara hidup mereka karena perubahan lingkungan yang dipicu modernisasi. Dengan demikian, kehidupan Mursi kini berada di persimpangan. Mereka harus memilih antara mempertahankan tradisi kuno atau beradaptasi dengan dunia modern. Setelah melihat bagaimana modernisasi mengancam budaya Mursi, ada satu hal yang tetap menjadi sorotan dunia, yaitu konsep kecantikan mereka yang sangat berbeda. Jika di banyak tempat kecantikan diukur dari busana atau bentuk tubuh, maka di Mursi, kecantikan diwujudkan lewat piringan tanah liat di bibir, cat tubuh putih, serta parut bekas luka yang dibuat secara sengaja. Menurut National Geographic, bagi wanita Mursi, piringan bibir adalah simbol kehormatan dan daya tarik. Semakin besar piringan yang dikenakan, semakin tinggi pula kebanggaan yang dirasakan. Di mata dunia luar, hal ini sering terlihat ekstrem, namun bagi Mursi inilah standar kecantikan yang diwariskan turun-temurun. Selain itu, cat tubuh putih dari tanah liat dan parut di kulit bukan hanya ornamen, tetapi tanda keberanian sekaligus lambang identitas. Menurut Britannica, kecantikan dalam budaya Mursi selalu terkait dengan status sosial, bukan sekadar penampilan fisik. Perbedaan pandangan inilah yang membuat tradisi mereka tampak mengejutkan bagi dunia, sekaligus mengingatkan bahwa kecantikan selalu bersifat relatif, bergantung pada budaya yang melahirkannya. Setiap suku dan budaya memiliki cara unik dalam mendefinisikan identitas, kehormatan, serta kecantikan.
Apa yang bagi kita tampak aneh, justru bagi mereka adalah warisan berharga yang menentukan siapa diri mereka. Pertanyaannya, apakah tradisi seperti ini harus tetap dipertahankan meski dunia modern terus berubah, ataukah harus ditinggalkan demi menyesuaikan zaman? Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena setiap sudut pandang akan membuat diskusi ini semakin menarik. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah sejarah unik dari berbagai belahan dunia. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.